Pada bagian pertama ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dengan adanya instrumen penelitian, proses pengumpulan data menjadi lebih terarah dan juga sistematis, sehingga data yang nantinya akan diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai proses pengembangan, kelayakan, efektivitas, dan juga kendala penggunaan bahan ajar berbasis PJBL STEAM pada materi siklus air melalui proyek pembuatan filter air sederhana. Selain itu, instrumen ini juga digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Setiap instrumen dirancang sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai kualitas bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya, terdapat kerangka analisis penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam proses pengumpulan data dan juga analisis data. Di dalamnya terdapat hubungan antara rumusan masalah, data yang dianalisis, instrumen yang digunakan, dan hasil yang diharapkan. Pada rumusan masalah pertama, penelitian berfokus pada proses pengembangan bahan ajar berbasis PJBL STEAM. Data yang dianalisis adalah desain bahan ajar. Untuk mengumpulkan data tersebut digunakan pedoman wawancara guru dan lembar dokumentasi. Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya gambaran mengenai proses pengembangan dan produk bahan ajar yang dihasilkan. Pada rumusan masalah kedua, penelitian mengkaji kelayakan bahan ajar menurut ahli dan juga praktisi. Data yang dianalisis merupakan hasil validasi dari ahli materi dan juga ahli media. Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi ahli materi dan media. Hasil yang diharapkan yaitu diperoleh kategori kelayakan bahan ajar, apakah termasuk sangat baik, layak, cukup layak, atau tidak layak. Pada rumusan masalah ketiga, penelitian bertujuan mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Data yang nantinya akan dianalisis berupa skor pretest dan juga post-test berpikir kritis siswa. Dengan instrumen berupa tes berpikir kritis, dari data tersebut dapat diketahui apakah bahan ajar yang dikembangkan ini efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, pada rumusan masalah keempat, penelitian mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama penggunaan bahan ajar. Data yang dianalisis berasal dari masukan guru dan juga catatan peneliti. Instrumen yang digunakan adalah angket respon siswa dan juga angket respon guru. Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya identifikasi kendala serta rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan bahan ajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan data dan instrumen yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Melalui instrumen dan kerangka analisis yang telah disusun, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas bahan ajar berbasis PJBL STEAM serta menjadi dasar untuk menyempurnakan bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah dasar. Yang selanjutnya ada instrumen wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden. Menurut Sugiono tahun 2022, wawancara digunakan ketika peneliti ingin memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai suatu permasalahan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui angket ataupun observasi. Dengan wawancara, peneliti dapat mengenali pengalaman, pendapat, maupun kondisi nyata yang dialami oleh responden. Dalam penelitian, instrumen
Instrumen wawancara biasanya berupa pedoman yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih terarah. Selanjutnya ada tujuan wawancara guru. Pelaksanaan wawancara kepada guru bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai kondisi yang sedang diteliti. Selain itu, wawancara juga bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, kendala, serta upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara menjadi dasar bagi peneliti dalam memahami situasi sebenarnya, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya ada kisi-kisi dan pedoman wawancara. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun kisi-kisi wawancara. Kisi-kisi merupakan kerangka yang berisi aspek-aspek yang akan digali selama proses wawancara. Menurut Ari Kunto 2021, penyusunan kisi-kisi bertujuan agar seluruh indikator penelitian dapat terwakili dalam pertanyaan yang diajukan, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kisi-kisi tersebut, kemudian disusun pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan selama proses wawancara berlangsung. Pedoman ini membantu peneliti agar pembahasan tetap fokus pada tujuan penelitian, namun tetap memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan jawabannya secara lebih jelas. Secara umum, kisi-kisi wawancara memuat beberapa komponen, yaitu aspek yang akan diakui, indikator setiap aspek tujuan penggalian data, serta butir pertanyaan yang akan dilakukan kepada narasumber. Selanjutnya ada lembar dokumentasi dan fungsinya. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan instrumen dokumentasi. Menurut Sugiono 2022, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, foto, arsip, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen dokumentasi biasanya berupa lembar dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mencatat seluruh dokumen yang berhasil dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Melalui lembar tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa setiap dokumen yang telah terdokumentasi secara sistematis. Fungsi utama lembar dokumentasi adalah sebagai bukti pendukung terhadap data hasil wawancara maupun observasi. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi untuk memperkuat keabsahan data, mempermudah proses analisis, serta menjadi arsip penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke dalam validasi instrumen. Yang pertama akan kita bahas adalah validasi ahli materi. Tujuan dari validasi ahli materi yakni menilai kelayakan isi bahan ajar berbasis PJBL STEM agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis sebelum digunakan dalam pembelajaran. Kemudian ada beberapa aspek yang dinilai nih. Yang pertama, kesesuaian materi dari CP, TP, dan juga karakteristik siswa. Kedua, keakuratan materi dari konsep siklus air, filter air sederhana, dan juga istilah IPA. Kemudian pendukung pembelajaran, kelengkapan informasi, contoh, dan juga ilustrasi. Kemudian keterpaduan PJBL STEM, apakah kesesuaian sintaks PJBL dan juga integrasi dari STEM tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam keterampilan berpikir kritisnya, yakni mengidentifikasi masalah, memberikan alasan, dan juga menarik kesimpulan. Terus juga ada evaluasi, yakni kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran dan indikator berpikir kritis. Yang kedua, kita akan membahas mengenai validasi ahli media. Tujuannya apa sih dari validasi ahli media? Yakni menilai kualitas tampilan dan penyajian bahan ajar agar menarik, mudah dipahami, mudah digunakan, dan juga layak diterapkan dalam pembelajaran. Ada juga beberapa aspek yang dinilai nih dari validasi ahli media. Yang pertama, tampilan bahan ajar dari kesesuaian desain cover, tata letak, dan juga identitas. Kemudian masuk ke dalam kegrafikan dari kualitas gambar, ilustrasi, dan juga visualisasinya. Kemudian tipografi, yakni jenis, ukuran, dan konsistensi dari huruf yang digunakan. Kemudian penyajian bahan ajarnya nih, sistematis, urutan materi, dan juga petunjuk penggunaan. Kemudian kemudahan penggunaan, apakah mudah digunakan dan apakah mudah untuk dipahami para siswa?
Terus juga daya tarik media, apakah media ini menarik perhatian, terus juga apakah meningkatkan motivasi, dan apakah sesuai dengan karakteristik siswa SD. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan validasi instrumen. Validasi instrumen dilakukan untuk menjamin kelayakan isi, kualitas media, bahan ajar, kemudian memperoleh masukan dan saran dari para ahli, terus menjadi dasar revisi dan penyempurnaan produk, kemudian memastikan bahan ajar layak digunakan dalam pembelajaran sebelum diimplementasikan kepada siswa. Jadi, sebelum bahan ajar diimplementasikan kepada siswa, perlu dilakukannya validasi ahli dan validasi media. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya bahan ajar ini sudah memenuhi standar dari segi isi maupun tampilan, sehingga layak digunakan dan mampu mendukung proses pembelajaran serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, di sini ada tes keterampilan berpikir kritis. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami suatu masalah, mencari penyebabnya, memberikan alasan, sampai menentukan solusi yang tepat. Tes ini diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran, sehingga peneliti bisa membandingkan apakah kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan bahan ajar yang dikembangkan, atau bentuk tesnya berupa soal uraian agar siswa tidak hanya menghafal jawabannya saja, tetapi juga menjelaskan alasan dari jawabannya tersebut. Kemudian di sini ada angkat respon siswa. Nah, ini tuh digunakan untuk mengetahui pendapat siswa setelah menggunakan bahan ajar. Melalui angket ini, peneliti bisa mengetahui apa bahan ajar tersebut menarik, mudah digunakan, mudah dipahami, serta membuat siswa lebih semangat belajarnya. Selain itu juga, angket membantu mengetahui apakah kegiatan proyek yang diberikan membuat siswanya lebih memahami materi yang dipelajarinya atau tidak. Kemudian di sini ada angket respon guru. Angket respon guru tersebut bertujuan untuk mengetahui penilaian guru terhadap bahan ajar yang sudah digunakan dalam pembelajaran. Dari angket tersebut dapat diketahui apakah materi yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, mudah digunakan saat mengajar, menyajikan secara jelas, serta apakah bahan ajar mampu membantu guru dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Masukan dari guru juga menjadi bahan untuk memperbaiki bahan ajar agar lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan singkat. Secara keseluruhan dari ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Tes keterampilan berpikir kritis digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Kemudian ada angket respon siswa, itu digunakan untuk mengetahui pengalaman dan tanggapan siswa setelah menggunakan bahan ajar. Kemudian ada angket respon guru, itu tuh digunakan untuk mengetahui penilaian guru terhadap kualitas dan kemudahan penggunaan bahan ajar. Dari semua data tersebut, peneliti dapat menilai apakah bahan ajar yang dikembangkan sudah layak, efektif, dan perlu diperbaiki atau tidaknya.